Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Suasana hening. Jenny sibuk menemani Clara yang tengah nonton, dan Arthur sibuk dengan beberapa berkas yang ada di tangannya. "Jack!" teriak Arthur memanggil sekretarisnya, sedangkan Jack yang dipanggil segera datang menghampiri sang atasan. "Mana berkas yang ku minta? Bukankah meeting akan segera dimulai? Tapi kenapa berkasnya belum sampai di mejaku?" "Saya tidak mau tahu. Siapkan berkasnya dan bawa ke ruang meeting. Saya akan menunggu di sana, dan janganlah lakukan kesalahan atau kau akan kuhabisi." "Baik, Tuan." Jack melihat ke arah Clara. Dia kemudian menghampirinya dan tak lupa memberi salam kepada Jenny. "Apa yang terjadi dengan Dedimu?" "Aku tidak tahu, Uncle. Dedi dari tadi menjadi pendiam saat mendengar para karyawan terus memuji Mommy." "Memang apa yang mereka katakan?" "Mereka bilang kalau Mommy sangat cantik, apalagi kalau tersenyum." "Maafkan aku, Nona Jen, tapi sepertinya Anda harus memikirkan cara untuk membujuk Tuan Arthur, karena kalau tidak, semua karyawan yang ada di perusahaan ini akan menjadi sasaran kecemburuannya." Jenny meringis mendengar perkataan Jack, sekretaris sekaligus sahabat dari suaminya itu. Ia tidak menyangka jika cemburunya seorang Arthur akan sangat menakutkan. "Jack!" Teriakan Arthur membuat Jack dan Jenny berjengkit kaget. Dan tak hanya itu, Arthur juga terdengar memarahi beberapa karyawan di luar ruangannya. Astaga, apa dia semenakutkan itu? Jack mengangguk lalu terkekeh. "Akan lebih menakutkan lagi jika ada yang mengusikmu dan Clara. Dan aku harap Anda segera memperbaiki moodnya lah." "Terus, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Setelah menunggu 1 jam, akhirnya Arthur menyudahi meetingnya dan kembali ke ruangannya. Jenny menghela nafas begitu melihat suaminya kembali, namun masih dengan raut wajah yang sangat tidak enak untuk dipandang. Sementara Clara sudah tidur sejak tadi karena bosan menunggu sang Daddy datang. "Sudah selesai?" Arthur hanya bergumam membalas pertanyaan istrinya. Jenny mendengus sedikit kesal. Sepertinya dia memang harus bekerja lebih ekstra untuk membujuk manusia sembrono dan memperbaiki moodnya. Jenny melihat ke arah Clara untuk memastikan jika anak itu masih tertidur nyenyak di atas sofa. Ia kemudian melangkah menghampiri suaminya yang tengah duduk di kursi kebesarannya. Tidak peduli jika Arthur masih mendiaminya, ia kemudian mendekat lalu duduk di atas pangkuan suaminya. Ya, singkatnya si Jenny membujuk Arthur dengan adegan seperti itu. Kita skip aja lah. Singkatnya, Arthur kemudian menghubungi Jack dan menyuruh sekretarisnya itu masuk ke dalam ruangannya. "Tok tok tok." "Masuklah, Jack. Anda butuh sesuatu, Tuan?" Jack, aku ingin kau siapkan tempat untuk makan malam bersama karyawan yang ikut serta saat meeting tadi. Dan sampaikan permintaan maafku kepada mereka karena sempat marah-marah tadi saat di ruang meeting. Aku dan Jenny akan menyusul dan bergabung dengan kalian." Jack tertegun untuk memastikan jika dirinya tidak salah dengar. Ia pun menoleh ke arah Jenny dan wanita itu tersenyum, lalu kemudian mengangguk bertanda jika yang dikatakan oleh suaminya memang benar. "Kenapa kau malah diam?" "Oh, tidak. Saya hanya memastikan jika pendengaranku masih berfungsi sangat baik." "Lalu bagaimana hasilnya?" "Dan hasilnya masih baik. Pendengaranku masih berfungsi dengan baik." Apa kau sedang menyinggungku?"
secara tidak langsung? Tidak. Bukan begitu maksudku, Tuan. Saya hanya kaget dan sedikit tidak percaya jika seorang Arthur akan meminta maaf atas perlakuannya kepada para karyawan. Tapi terima kasih. Saya akan menyiapkan semuanya. Ya. Kalau begitu keluarlah. Aku ingin bermesraan dengan istriku. Dasar bos sembrono. Kau bilang apa? Bocah sialan itu berani sekali mengatahiku sembrono. Jenny terkekeh melihat dan interaksi bos dan sekretarisnya itu. Dan nyatanya kamu memang sembrono, sayang. Kau membelanya, yang benar sajalah. Jenny hanya tertawa melihat suaminya bertingkah seperti anak kecil. Keesokan harinya, seorang kurir memasuki kantor Arthur dan menitipkan sebuah paket yang ditujukan untuk Arthur kepada resepsionis yang bertugas. Resepsionis pun mengambil paket tersebut lalu menghubungi Jack dan mengatakan jika ada paket untuk Tuan Arthur. Lalu tak lama seorang utusan Jack datang dan mengambil paket tersebut untuk diserahkan kepada atasan mereka. Beberapa saat kemudian paket tersebut sudah berada di tangan Jack. Seperti biasa, sebelum paket tersebut sampai ke tangan Arthur, Jack memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa setiap ada titipan atau kiriman dari seseorang untuk sahabatnya. Apa ini? Saya tidak tahu, Tuan. Yang saya dengar dari resepsionis, kata kurirnya ini adalah dokumen penting untuk Tuan Arthur dan harus dibuka langsung oleh beliau. Oh, kau boleh pergi. Jack merapikan semua berkas yang akan diserahkan kepada Arthur sebelum dia memasuki ruang kerja sahabatnya itu. Seperti kemarin, hari ini pun Arthur datang ditemani oleh Jenny, namun bedanya hari ini mereka hanya berdua, sedangkan Clara harus bersekolah. Entah lupa atau karena kebiasaan, Jack masuk ke ruangan Arthur tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, dan alhasil baru setengah pintu terbuka. Ia terpaksa harus menutupnya kembali, lantaran dirinya terpaksa melihat adegan panas antara atasan dan istrinya. Maafkan saya, Tuan. Betul-betul sembrono. Sementara itu di dalam ruangan, Arthur sudah bersiap mengumpat kepada Jack. Ia pun berteriak memanggil sekretarisnya itu. Ya, Jack Manuel, kemari kau. Maafkan saya, Tuan. Apa kau tidak bisa mengetuk pintu terlebih dahulu? Kalau aku dan istriku sedang dalam keadaan yang lebih intim bagaimana? Ya, salah sendiri kenapa berbuat kayak gitu di kantor, batin Jack bermonolog. Dan ya adegannya seperti itu lagi. Dan di sini cukup sembrono. Kata Mas itu, Mas Nara ganti sembrono ya, agar aman saja. Gila sih, ini adegannya sangat sembrono sekali. Kalian bayangkan sendiri aja lah. Pokoknya ini pengantin baru selalu main hajar-hajaran. Kita lanjut. Pagi sekali Jenny menghubungi Steffi karena dia tidak bisa mengantar putrinya itu ke sekolah. Saat Steffi datang, Arthur sudah bersiap untuk berangkat kerja, namun tidak seperti biasa. Kali ini tidak ada momen romantis antara mereka dan Jenny juga tidak mengantar Arthur sampai di depan pintu seperti yang biasa mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Hai Arthur, sapanya kepada mantan suaminya, dan pria itu hanya bergumam lalu segera memasuki mobil dan meninggalkan rumahnya. Maaf, menghubungimu pagi-pagi sekali. Tidak masalah. Aku juga tidak ada kesibukan hari ini. Apa kamu sakit? Wajahmu kelihatan lelah sekali. Steffi tersenyum, tapi Jenny masih saja menampakkan wajah sedihnya. Aku baik-baik saja. Hanya aku sedikit ada masalah dengan suamiku. Masalah? Ada yang mengirim fotoku bersama mantan suamiku ke kantor Arthur kemarin. Dan itu yang membuatnya salah paham dan marah kepadaku, lalu akhirnya kami bertengkar. Astaga, siapa yang begitu tega melakukan itu dan bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Padahal foto itu diambil saat aku dengan dia itu bertemu secara tidak sengaja waktu itu. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Maaf merepotkanmu hari ini karena aku akan ke makam orang tuaku. Steffi tersenyum seolah memberi semangat kepada Jenny.
Tidak apa-apa, lagi pula Clara adalah anakku. Baiklah, kalau begitu kami berangkat dulu. Steffi kemudian melajukan mobilnya untuk mengantar anaknya ke sekolah. Setelah beberapa saat kepergian Steffi, Jenny pun bergegas menaiki mobilnya untuk menuju ke pemakaman kedua orang tuanya. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, Jenny akhirnya sampai di pemakaman kedua orang tuanya. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat dirinya melihat seseorang yang tengah tertunduk di samping makam kedua orang tuanya. Ia pun melanjutkan dan mendekat ke arah orang tersebut. Ella. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya ingin berkunjung dan menemui paman dan bibi. Entah mengapa Ella merasa gugup bertemu dengan Jenny. Hah? Untuk apa kau mengunjungi orang tuaku? Kau bahkan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Maaf, ucapnya Liri dengan wajah memelas. Bahkan bisa Jenny lihat jika tubuh mantan sahabatnya itu sangat berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Lebih terlihat kurus dengan wajah yang begitu tirus. Jenny mencoba mengabaikan dan menghilangkan rasa kasihannya. Ia tidak ingin tertipu lagi dengan wajah seperti itu. Aku datang hanya untuk minta maaf. Dan ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Bicara tentang omong kosong lagi. Atau kau ingin menuduhku lagi mendekati suamimu? Aku muak. Dan aku tidak peduli dengan kehidupanmu. Sekarang pergi dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku akan pergi. Tapi aku mohon kepadamu, tolong berhati-hatilah kali ini. Seseorang mungkin tengah merencanakan sesuatu kepadamu. Hubungi aku jika kau butuh penjelasan dariku. Ella pergi meninggalkan Jenny yang masih terus mengabaikannya. Namun meski demikian tersirat rasa penasaran dengan ucapan wanita itu barusan. Apa maksudnya? Mungkinkah yang dimaksud oleh Ella itu orang yang sama yang mengirimkan foto dirinya dengan Rio waktu itu? Setelah dari pemakaman, Jenny memutuskan untuk singgah di sebuah kafe untuk beristirahat sejenak. Hal ini sering dia lakukan setelah dia menemui kedua orang tuanya. Dan tak lupa dia memesan makan dan minum karena mengingat sekarang adalah waktu makan siang. Sembari menunggu pesanannya tiba, Jenny memutuskan untuk bermain ponsel. Sangat fokus sehingga dia tidak menyadari jika seseorang kini tengah duduk di depannya. Mendengar bunyi decitan kursi yang ditarik membuat Jenny mendongak dan menemukan orang yang menjadi sumber kesalahpahamannya dengan suaminya itu. Ia tengah duduk di depannya dengan cengiran bodohnya. Ternyata benar, aku pikir aku salah lihat tadi. Kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Dan lihatlah sekarang kita bahkan duduk bersama di meja yang sama. Apa kau sudah tidak waras? Sudah berapa kali aku bilang jangan menggangguku karena aku sudah bersuami sekarang. Benarkah? Apa kau yakin jika rumah tanggamu baik-baik saja? Tentu saja. Bahkan sangat baik. Apa kau yakin dengan ucapanmu? Aku bahkan melihat suamimu itu bersama wanita lain beberapa saat yang lalu. Jangan coba-coba menghasutku. Aku dan Arthur sangat baik-baik saja. Apa kau butuh bukti, Nona Jenny? Aku bisa memberikannya jika kau ingin. Jenny tidak menggubris, dia hanya diam tertegun. Jantungnya berdegup kencang saat Rio meraih tangannya, tapi dengan cepat Jenny menepis kasar tangan laki-laki itu. Jangan salah paham. Aku hanya ingin menunjukkan buktinya kepadamu dan ikutlah denganku. Mungkin mereka masih berada di lantai 2 kafe ini. Rio terus mengoceh tapi Jenny malah tidak memperdulikannya. Lalu tak lama mereka sampai di lantai 2 dan mata Jenny langsung tertuju ke satu titik yang berada di pojokan kafe tersebut. Jenny? Steffi tersenyum seolah tidak bersalah. Arthur mendengar nama istrinya disebut oleh mantan istrinya, sontak berbalik dan benar. Istrinya datang bersama dengan mantan suaminya. Jenny menghela nafas. Apa yang kamu lakukan di sini, Arthur? Bukankah seharusnya kamu ada di kantor? Kami hanya ingin minum kopi bersama, Jen.
Bukan Arthur melainkan Steffi yang menjawab pertanyaannya. Bukankah kau seharusnya menjemput Clara? Dan ini sudah masuk jam pulangnya. Jenny kesal, benar-benar kesal. Bukankah Steffi mengabaikan tugasnya untuk menjemput Clara? Lalu mengapa mereka berdua bisa ada di kafe ini? Apa ini kebetulan atau memang sudah? Tadi memang aku menunggu, tapi Arthur tiba-tiba menghubungi dan mengajakku untuk bertemu. Lihatlah betapa egoisnya dirimu. Kamu yang melarangku untuk tidak dekat-dekat dengan siapapun termasuk mantan suamiku. Bahkan hanya sekedar tersenyum saja kamu melarangku. Tapi lihatlah dirimu. Apa yang kamu lakukan sekarang, Arthur? Apa? Bukankah kamu sangat egois? Kamu bahkan lebih percaya pada foto yang tidak jelas dari mana datangnya dibanding aku, istrimu sendiri. Lalu bagaimana denganmu? Arthur menatap tajam Jenny. Apa? Arthur berdiri lalu menuju ke Rio. Kau sendiri pergi dengan mantan suamimu dengan alasan mengunjungi makam kedua orang tuamu. Lalu apa ini? Aku tidak sengaja bertemu dengannya di bawah. Bohong. Aku melihatnya kamu datang dengannya. Jika kamu belum bisa melupakan masa lalumu, lantas mengapa kamu menerima lamaranku untuk menikah denganmu? Atau memang kamu hanya ingin memanfaatkanku untuk membuat mantan suamimu itu cemburu dan kembali kepadamu? Iya. Jenny sudah tidak sanggup menahan air matanya. Beruntung lantai 2-nya hanya ditempati oleh mereka berempat, sehingga dia tidak perlu khawatir jika orang-orang akan melihatnya menangis. Entah sebuah kebetulan atau memang sudah diatur dari awal. Arthur sedikit menyesal, namun dia harus bisa menahan diri untuk tidak memeluk istrinya. Kamu jahat, Arthur. Aku bahkan sudah berusaha menjadi istri yang baik, tapi kamu malah tega melakukan ini dan menuduhku yang tidak-tidak. Aku membencimu, Arthur. Aku membencimu. Liri Jenny lalu pergi meninggalkan 3 orang itu. Beberapa saat kemudian Rio terus mengikuti kemana langkah Jenny berjalan. Sejak meninggalkan kafe beberapa saat yang lalu, wanita itu terus berjalan bahkan tidak peduli lagi dengan mobilnya yang masih terparkir di halaman kafe tersebut. Hati Rio terluka melihat wanita yang dicintainya menangis seperti itu. Kenapa kau mengikutiku? Aku hanya khawatir. Aku bisa jaga diriku sendiri. Dan aku bukan anak kecil lagi yang harus kau khawatirkan. Jenny menghela nafas begitu melangkah ke dalam rumah. Ia bisa melihat ada Steffi, Arthur dan juga Clara. Seperti dijavu dengan situasi seperti itu. Mereka berdiri begitu melihat kedatangan Jenny. Dari mana saja kamu? Bukannya menjawab, Jenny terus berjalan menuju kamarnya tanpa menghiraukan suami dan putrinya. Kamu pergi dan tidak ingat dengan keluargamu? Mommy dan Daddy bertengkar lagi. Clara menunduk lesu. Steffi tersenyum lalu mendekati Clara. Semua akan baik-baik saja, sayang. Ada Mommy yang akan selalu menemanimu. Terima kasih. Tapi aku ingin istirahat. Mommy sebaiknya pulang aja. Steffi tersenyum dengan kecut. Apa dia tidak salah dengar? Clara anaknya sendiri mengusirnya. Anak itu bahkan meninggalkannya sendiri di ruang tamu tanpa menoleh sedikit pun kepadanya. Steffi akhirnya memilih untuk pulang. Meski sedikit kesal dengan anaknya, setidaknya dia pulang dengan hati yang gembira. Tujuannya sedikit lagi tercapai. Melihat pertengkaran Arthur dan Jenny tentu membuat hatinya sangat berbunga-bunga. Dan itu semua berkat foto yang dikirimkan oleh seseorang kepada Arthur. Steffi merasa bahagia, itu artinya cinta Arthur tak sekuat cinta Jenny. Bahkan hanya bermodal selembar foto saja dia tega menuduh istrinya memiliki hubungan dengan mantan suaminya. Sungguh rencana yang sangat bagus. Memasuki mobil, Steffi segera menghubungi seseorang. Kau tahu, rencanamu sungguh luar biasa. Mereka bahkan masih bertengkar. Itu bagus. Dan kau harus lebih agresif lagi mendekati Arthur. Ingat, rumah tangga yang sudah goyah akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Kau tenang saja. Itu akan menjadi urusanku. Kau sebaiknya cepat transfer ke rekeningku, karena aku sangat butuh shopping ini. Baiklah, aku akan mengirimnya sekarang. Steffi tersenyum dapat uang dan rencana berhasil, apalagi yang bisa dia lakukan selain tertawa.
Sementara di sisi lain, Arthur dan Jenny melihat mobil Steffi keluar dari gerbang rumahnya, membuat mereka bisa bernafas lega. Apa harus kita melakukan ini? Kamu tahu aku ingin sekali menghajar laki-laki sialan itu. Apalagi saat mengejarmu tadi rasanya ingin aku mencincangnya, lalu memberikannya kepada ikan peliharaan Kak Alek. Kamu pikir ikan itu akan memakannya? Aku rasa dia juga akan menolak jika dia tahu kalau yang ia makan adalah daging manusia seperti Rio. Arthur terkekeh. Kamu benar sayang. Bahkan ikan itu mungkin akan merasa jijik. Tapi aku serius, aku ingin sekali mengajarnya. Apalagi melihatmu berbicara dengannya. Kamu juga tadi berduaan dengan mantan istrimu itu. Arthur tersenyum masam, dia kalah jika harus berdebat dengan istrinya. Jadi kesimpulannya? Sepertinya aku harus bertemu dengan Ella dan menanyakan sesuatu kepadanya. Aku bertemu dengannya di pemakaman tadi. Dia sempat ingin mengatakan sesuatu padaku, tapi karena sakit hatiku kepadanya atas perbuatannya kepadaku, membuatku mengabaikannya. Tapi sebelum pergi dia sempat mengatakan sesuatu kepadaku. Apa itu? Dia bilang aku harus hati-hati karena kemungkinan akan ada seseorang yang berniat jahat kepadaku. Jadi kita harus tetap bersandiwara lagi. Ya, tidak apa-apa kan? Arthur mengiyakan permintaan istrinya walaupun dalam hatinya sebenarnya tidak tega jika harus melihat istrinya itu menangis. Tapi mau bagaimana lagi? Mengikuti keinginannya akan menyelamatkan jatah ranjangnya setiap malam. Ya ampun, ya ampun. Niatnya ingin melupakan kesalahpahaman yang terjadi antara mereka perihal soal foto itu, tapi karena ia penasaran siapa yang melakukan hal itu kepadanya, mereka pun harus bersandiwara. Kecurigaan awalnya jatuh kepada Steffi. Maka dari itu Jenny sengaja menceritakan masalah yang ia hadapi dengan Arthur kepadanya. Namun saat melihat kehadiran Rio yang tiba-tiba tadi, membuatnya semakin berpikir jika kemungkinan bukan hanya Steffi saja yang melakukan itu kepadanya. Bisa jadi mantan suaminya itu pun terlibat dalam masalah ini. Maka dari itu, ia terpaksa harus melanjutkan sandiwaranya sampai benar-benar mengetahui siapa dalang di balik foto itu. Keren juga ini pasangannya ya. Oke, kita flashback saat kejadian di kantor Arthur. Arthur, ampun! Teriak Jenny sambil tertawa. Bagaimana tidak, Arthur tak henti-hentinya terus menggelitikinya. Masih ingin bertemu dengannya lagi? Tidak akan, dan tidak akan pernah mau. Apa aku membuatmu takut sayang? Iya, aku takut. Aku takut kamu tidak percaya padaku. Kenapa berpikir seperti itu? Karena kamu menyeramkan saat marah. Jadi aku pikir kamu tidak percaya kepada aku. Bahkan hanya sebuah foto seperti itu tentu tidak akan berpengaruh untukku sayang. Aku akan selalu mempercayaimu. Tapi aku ingin tahu siapa yang mengirim foto itu kepadamu. Mari cari tahu. Bagaimana kalau kita cari tahu sendiri? Tapi bagaimana caranya sayang? Ya biarkan Jack yang mencari tahu siapa dalang dari foto itu. Tidak. Aku tidak setuju. Aku ingin melakukannya dan tentu harus bersamamu. Tapi sayang, bagaimana caranya? Gampang. Kita ikuti permainannya. Kita harus masuk ke dalam jebakan mereka dan dengan begitu kita akan tahu siapa yang mengirim foto itu. Apa yang aku dapat jika aku setuju dengan rencanamu sayang? Kamu akan mendapatkannya setiap malam sayang, aku janji. Serasa mendapat angin segar, Arthur merinding begitu suara Jenny berbisik di telinganya. Oke, aku setuju sayang. Lakukan apapun yang kamu ingin lakukan, asalkan kamu menepati janjimu. Tentu sayang. Aku adalah wanita yang selalu berpegang teguh pada janjiku dan kamu, ya lanjut lagi kayak gitu lagi. Oke, kita flashback off. Jadi malam ini bagaimana? Apa? Tentu saja yang kamu janjikan sayang, apa lagi? Ayolah sayang, itu sangat luar biasa. Kamu tahu aku bahkan sangat ketagihan dengan posisi yang kemarin kamu berikan kepadaku. Tapi sebaiknya jangan sekarang lah sayang. Kenapa lagi? Apa kamu tidak mendengar siapa yang berteriak di balik pintu itu? Arthur mendengus kesal, lagi-lagi suara anaknya berteriak memanggil istrinya.
Maka dengan kesal dia pun beranjak untuk membuka pintu kamar dan muncullah Clara. Anak itu menerobos masuk begitu pintu kamar orang tuanya terbuka. Apa dramanya sudah selesai? Keduanya saling melirik sembari melihat ke arah Clara. Anak itu memang sering berkata apa adanya dan oleh karena itu Jenny melibatkannya dalam rencananya. Pasalnya Steffi akan sangat percaya jika Clara yang mengatakannya. Seperti tadi, dia mengatakan jika Mommy dan Dedinya sering bertengkar dan alhasil Steffi pun akan percaya dengan perkataan putrinya sendiri. Jadi apalagi yang harus Ara lakukan sekarang, Dedi? Tanyakan pada Mommy sana. Jenny tertawa melihat Arthur yang berlalu ke kamar mandi dengan wajah yang cemberut. Bagaimana tidak, lagi-lagi ia harus gagal karena kehadiran putrinya sendiri. Untuk saat ini sudah cukup sayang. Kamu boleh istirahat karena besok kita akan bermain lagi. Masih di depan Mommy Steffi. Apa karena Mommy belum mengaku? Clara, anak itu jelas tidak bisa dibohongi. Usianya boleh masih kecil, tapi kadang pemikirannya sangat dewasa. Dan dia juga tahu jika selama ini ibu kandungnya tidak pernah tulus memperbaiki diri. Kenapa Clara tidak suka dengan Mommy Steffi? Aku tidak suka karena Mommy selalu membawaku ke kafe dan bertemu dengan seorang anak laki-laki. Dan laki-laki itu selalu menggoda Mommy. Dan kemarin laki-laki itu sempat menggodaku, Mom. Dia bilang kalau aku cantik dan ingin menjadikanku miliknya jika sudah dewasa nanti. Jenny tercengang mendengar perkataan anaknya. Ia lalu melihat ke arah suaminya yang entah sejak kapan sudah berdiri dengan wajah yang sudah memerah, menahan emosi dengan tangan yang sudah mengepal sempurna. Sayang, sialan ke Steffi. Arthur mengumpat dalam hati. Ia lalu memilih untuk keluar kamar. Ia tidak ingin jika Clara melihat dan menyadari kemarahannya. Jenny mendecak, dia tahu jika suaminya itu sedang dalam keadaan marah. Kenapa kamu tidak bilang sama Dedi atau Mommy, sayang? Clara hanya menggelengkan kepala. Kenapa, sayang? Kata Mommy jika Ara memberitahu Mommy dan Dedi, Mommy tidak akan membelikan mainan lagi untuk Ara. Dan dia juga mengancam jika aku cerita kepada orang lain, Mommy akan membawaku menjauh dari kalian berdua. Jenny memejamkan matanya, lalu segera membawa Clara keluar dari kamar dan menuju kamarnya sendiri. Kalau begitu ayo kita tidur, karena besok kamu harus sekolah. Begitu memastikan putrinya sudah berada di dalam kamar, ia segera menuju ruang kerja di mana dia yakini jika suaminya kini tengah berada di sana. Namun langkahnya terhenti saat mendengar Arthur berbicara dengan seseorang lewat telepon sembari terus berteriak. Cari dan seret laki-laki itu ke hadapanku. Aku akan memberinya pelajaran karena sudah berani menggoda putriku. Arthur langsung mengakhiri panggilannya. Akhiri semuanya hari ini. Tidak ada drama lagi. Dan aku sendiri yang akan membuat wanita itu menjauh dari kehidupan kita. Baiklah. Aku ikut apapun yang kamu katakan. Memang seharusnya aku tidak memberinya izin untuk bertemu dengan Clara. Bagaimana bisa dia hanya diam mendengar laki-laki itu terang-terangan menggoda putrinya sendiri? Bukankah secara tidak langsung dia menyetujui dan membiarkan putrinya sendiri digoda oleh laki-laki selain itu? Jenny hanya diam. Ia tidak berani untuk menanggapi apa yang Arthur katakan, karena dia sadar jika dirinya lah yang meminta suaminya untuk memberi izin kepada Steffi untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan Clara, tentu dengan alasan ingin memperbaiki kesalahan. Namun dia tidak menyangka jika akan seperti ini. Sudahlah, ayo istirahat. Hari ini Jenny berencana bertemu dengan Ella. Setelah semalaman bertukar pesan kemudian janjian untuk bertemu, maka hari ini mereka akan bertemu di kafe miliknya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 25 menit, dia akhirnya sampai. Ia lalu melihat sudah ada Ella yang duduk dengan gelisah di salah satu kursi dengan dekat jendela. Entah apa yang membuat wanita itu tidak fokus sampai dia tidak menyadari jika Jenny sudah berdiri di sampingnya.
Maaf membuatmu menunggu lama. Kau sudah datang. Kita bicara di ruanganku saja. Silakan duduk. Jenny memperhatikan Ella sejak ia sudah berada di dalam ruangannya. Ada yang berbeda dengan wanita itu. Wajah yang dulunya cantik kini lebih pucat dan berat badannya juga semakin menurun. Hal ini membuat dirinya bertanya-tanya. Bukankah seharusnya wanita hamil memiliki berat badan yang lebih? Lalu mengapa wanita yang pernah menjadi sahabatnya itu justru kebalikannya? Aku tidak ingin berlama-lama. Jadi katakan apa yang ingin kau katakan waktu itu. Ella menghela nafasnya. Dia sadar jika pernah melakukan kesalahan dan butuh waktu mengumpulkan keberaniannya untuk bertemu langsung dengan Jenny. Aku yakin kamu kenal dengan Steffi. Ada apa dengannya? Dia adalah kerabat jauhku. Karena jarang bertemu, aku hampir lupa bagaimana wajahnya. Dan waktu itu aku bertemu dengannya secara tidak langsung. Dan aku baru ingat ternyata dia adalah mantan istri dari Tuan Arthur. Lalu apa hubungannya denganku? Aku baru tahu kalau dia sudah diusir oleh keluarga besarnya lantaran ia memutuskan untuk bercerai dengan suamimu. Karena hal itu membuat perusahaan milik keluarganya menjadi hancur. Dan berakhirlah dia seperti sekarang. Aku tidak tahu bagaimana Rio dan Steffi bisa saling kenal. Tapi hari itu aku melihat mereka berdua bertemu di sebuah kafe. Dan sejak saat itu aku lebih sering mendapati Rio menerima telepon darinya dan membahas soal rumah tanggamu dengan Tuan Arthur. Aku dengan suamiku? Iya. Awalnya tidak yakin siapa yang mereka maksud. Tapi setelah aku ingat kalau mantan suami Steffi bernama Arthur, aku makin yakin jika Arthur yang mereka maksud itu adalah suamimu. Aku tidak tahu rencana apa yang mereka lakukan sekarang. Tapi aku harap kau dan suamimu harus berhati-hati dengan mereka. Mereka berdua adalah orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Jadi aku mohon padamu berhati-hatilah. Kenapa kau memberitahuku? Bukankah kau juga membenciku? Anggap saja ini salah satu cara bagiku untuk menebus semua kesalahanku kepadamu. Meski hanya upaya kecil, tapi aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku tahu akan sulit bagimu untuk memaafkanku atas semua kesalahan yang aku lakukan kepadamu. Tapi aku mohon percaya untuk sekali ini saja dengan perkataanku. Setidaknya untuk saat ini berhati-hatilah dengan mereka berdua. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi hanya ini pesanku. Tolong berhati-hati. Lagi-lagi Jenny mengumpat dalam hati. Dia tidak ingin terbujuk dengan drama mantan sahabatnya itu, tapi melihat dari sorot matanya, Jenny yakin jika yang dikatakan oleh Ella itu memang benar. Dan tidak ada salahnya jika dia harus ekstra hati-hati mulai sekarang. Hari ini adalah weekend yang kesekian kalinya untuk Jenny setelah resmi menjadi istri Arthur. Namun kali ini sangat berbeda dengan weekend sebelumnya. Jika biasa mereka bertiga akan menghabiskan waktu bersama saat akhir pekan seperti ini, namun kali ini hanya ada mereka berdua, sedangkan Clara, anak itu, sedang ikut dengan Alexa dan Max untuk berlibur bersama di pulau. Memanfaatkan waktu berdua, Arthur benar-benar ingin menghabiskan waktu bersama dengan istrinya tanpa ada gangguan dari siapapun. Ia bahkan meminta untuk semua pelayan agar tidak mendekati rumah utama selepas jam kerja mereka, dengan alasan dia ingin benar-benar menikmati malam mingguannya berdua dengan sang istri. Seperti biasa, Jenny dengan senang hati akan melayani suaminya, dan Arthur tentu dengan senang hati pula menghabiskan setiap makanan yang dimasak oleh Jenny untuknya. Terima kasih untuk makanannya, sayang. Jenny tersenyum melihat suaminya. Rasanya sangat puas jika orang yang kita cintai sangat menyukai makanan yang dimasak sendiri olehnya. Ia suka melihat Arthur maupun Clara yang selalu menghabiskan makanan yang diberikan kepada mereka. Terima kasih sayangku, ucap Arthur sekali lagi. Sama-sama sayang.
Ia kemudian mendekat ke arah istrinya yang masih sibuk membersihkan sisa makanan. Dia memeluk perut Jenny, menghilangkan jarak di antara mereka. Dan ya, seperti itu lagi, mereka bertarung lagi. Dan banyak sekali adegan-adegan yang tidak harus Mas Nara ucapkan. Dan kalian harus tahu artinya. Nanti Mas Nara takut pelanggaran, jadi kalian bayangkan sendiri. Kata-kata Ella terus terngiang-ngiang di telinganya. Ingin rasanya tidak percaya dengan ucapannya. Bagaimana bisa seorang Rio yang lembut bisa melakukan hal segila itu? Tapi di sisi lain dia juga tidak bisa menampik jika apa yang dikatakan oleh Ella memang terjadi kepadanya saat ini. Meski belum jelas siapa pelakunya, tapi hati kecilnya yakin jika salah satu di antara Rio ataupun Steffi pasti terlibat atau bisa jadi benar mereka berdua sama-sama terlibat dalam hal ini. Hei, Jen. Rio tersenyum begitu melihat mantan istrinya, sedangkan wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan datar. Iya. Jenny menghubungi Rio keesokan harinya setelah berbicara langsung dengan Ella waktu itu. Dan tentu saja, dia sudah izin dengan suaminya terlebih dahulu. Karena jika tidak, sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Aku segera datang begitu kamu menghubungiku untuk bertemu. Aku tidak ada waktu mendengar omong kosongmu. Jadi, aku ingin langsung bertanya kepadamu. Apa sebenarnya maumu? Apa? Kenapa kau mengganggu rumah tanggaku? Apa penderitaan yang kau berikan kepadaku selama ini belum cukup untukmu? Apa maksudmu, Jen? Kau tidak perlu berpura-pura seperti itu. Berhentilah menggangguku, Rio. Jalan kita sudah berbeda. Kau dengan kehidupanmu dan aku dengan kehidupanku. Kita sudah berbeda sejak kau mengkhianatiku. Jadi berhentilah mengusik kehidupanku mulai dari sekarang. Aku tidak tahu hubungan apa yang kau miliki dengan Steffi sampai kau menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah tanggaku, untuk mengacaukan kehidupanku dengan suamiku. Tapi aku peringatkan kepadamu untuk terakhir kalinya, berhentilah mengusikku, atau kau akan tahu sendiri akibatnya. Bagaimana aku bisa berhenti? Aku masih mencintaimu, dan aku sangat yakin kamu juga masih memiliki perasaan cinta kepadaku. Ingat Jenny, cintamu hanya untukku. Dan kau tahu kita sudah ditakdirkan untuk bersama-selamanya. Ingat itu, Jenny. Rio ikut berdiri lalu menghampiri mantan istrinya. Aku tahu pernikahanmu dengannya hanya ingin membuatku cemburu, benar kan? Untuk itu aku memang menyuruh Steffi untuk masuk dalam rumah tanggamu, agar kau sadar kalau kamu memang tidak berarti untuk Arthur, dan dia menikahimu hanya untuk anaknya saja. Plak. Rio mendesis kesakitan saat sebuah tamparan mendarat di pipinya dengan cukup keras. Bukan dari Jenny, melainkan dari Alex. Entah bagaimana wanita itu tiba-tiba muncul di antara keduanya. Alex? Kau tidak apa-apa? Jenny menggeleng pelan, dia kaget tapi juga bersyukur karena kehadiran wanita yang menjadi kakak ipar sekaligus sahabatnya itu secara tiba-tiba membuatnya bisa lolos dari Rio. Itu peringatan kecil buatmu, Tuan Mario. Jika kau masih berani mengganggu rumah tangga adikku, akan kupastikan kau akan hidup sebagai gelandangan di sisa hidupmu. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Kau bisa sial seumur hidup jika terlalu lama berada dengan manusia sampah seperti dia. Sial. Awas kau, Alexa. Aku akan membalas penghinaanmu. Kita pergi. Kenapa kalian tidak cerita kepadaku sih kalau laki-laki itu mengganggu rumah tangga kalian? Kami hanya tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula ini adalah masalah kami dan kami tidak ingin jika kalian ikut terseret hanya karena membuat kami pusing. Bagaimanapun itu, kalian harus bercerita jika ada masalah. Aku hanya tidak ingin adik-adikku mengalami kesulitan. Dan soal laki-laki itu, aku akan mengurusnya. Jadi kau dan Arthur tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih sebelumnya. Tapi kenapa kau tiba-tiba ada di sana? Kafe itu adalah milik temanku. Aku dan yang lain sering makan siang di sana. Bukan aku yang awalnya melihatmu duluan, tapi Joy, dia manajer di kafe itu. Dia yang mengatakan kepadaku kalau kau datang dan bertengkar dengan seorang laki-laki. Karena Joy bilang kalau kau datang sendiri tanpa Arthur. Aku khawatir itu sebabnya aku segera menghampirimu.
untuk memastikan agar laki-laki itu tidak berbuat jauh kepadamu. Terima kasih. Beruntung kau datang tepat waktu, karena jika tidak laki-laki itu akan terus mengikutiku. Aku akan menyuruh Arthur untuk memberimu beberapa bodyguard untuk berjaga-jaga, agar laki-laki itu tidak bisa mendekatimu lagi. Alex, itu tidak perlu. Lagi pula aku tidak akan bertemu dengan dia lagi. Tidak. Aku akan tetap meminta Arthur untuk melakukannya. Aku tidak ingin jika terjadi sesuatu kepadamu. Helena akan membunuhku jika hal itu terjadi. Jadi kau tidak boleh menolak dan ikuti apa yang aku katakan. Jenny tidak bisa berkata-kata apapun. Menolak adalah hal yang mustahil. Maka tidak ada alasan selain menerima. Ya, berbicara dengan seseorang Abraham, baik itu dengan suaminya atau kakak iparnya, akan berujung seperti ini. Di sisi lain, Ella mulai mengemas pakaiannya ke dalam koper. Ia sudah memutuskan untuk pergi dan menunggu saat melahirkannya tiba di rumah sakit. Ia sudah mengambil keputusan untuk menyelamatkan bayinya. Jika sebelumnya dia masih sangat egois dan rela mempertaruhkan nyawa anaknya agar dirinya tidak diceraikan oleh Rio, maka untuk sekarang ia lebih memilih menyelamatkan nyawa anaknya dan membiarkan dirinya menunggu waktu sebelum Tuhan memanggilnya. Kesehatannya yang semakin menurun membuatnya harus mengambil keputusan, dan akhirnya dia memilih menyelamatkan bayinya. Meski dia tidak tahu apakah bayinya akan baik-baik saja, tapi dia selalu berdoa agar Tuhan memberikan keselamatan dan kesempatan untuk bayinya, agar bisa hidup dan menjalani kehidupannya yang lebih baik darinya kelak nanti. Maafkan Mommy sayang jika tidak bisa menemanimu hingga dewasa nanti. Dan Mommy mohon jangan pernah membenci dirimu jika kehadiranmu tidak diterima olehnya. Hidup dan berbahagialah. Mommy harap kau bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari Daddy dan Mommymu ini. Ella menghapus air matanya saat mendengar suara langkah yang derap mendekat. Ia kemudian berdiri lalu menyembunyikan kopernya di samping lemari, agar kiranya Rio tidak mengetahui kemana dia akan pergi. Aku tidak mau tahu. Kau harus bisa membawa Jenny ke hotel. Setelah itu biar dia akan menjadi urusanku, dan kau boleh pergi kemanapun kau mau. Apa yang akan kau lakukan, Rio? Kau tidak perlu tahu. Dengarkan aku. Sejak awal aku sudah mengandalkanmu, tapi kau ternyata tidak berguna sama sekali. Dan kali ini aku ingin memintamu untuk membawa Jenny ke Hotel X yang terletak di pinggiran kota. Dan kau harus berhasil. Dan kalau kau berhasil, akan kupastikan hidupmu akan sejahtera untuk beberapa tahun ke depan. Baiklah. Aku ingin kau berhasil kali ini. Ella mengintip dari celah pintu kamar yang tidak tertutup dengan rapat. Ia bisa melihat dan mendengar dengan jelas suaminya itu sedang berbicara dengan seseorang di telepon, dan sudah bisa dia tebak jika lawan bicaranya adalah Steffi. Rio menyeringai begitu sambungan telepon berhasil diakhiri. Kita lihat saja, Chen. Sebentar lagi kau akan kembali menjadi milikku. Ella menutup mulutnya saat dia melihat suaminya itu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang berisi sebuah bubuk berwarna putih. Entah bubuk apa itu, dia juga tidak tahu. Apa yang akan dilakukan suaminya kepada Jenny kali ini? Melihat Rio yang sudah bersiap untuk pergi, dia kemudian mengambil ponselnya lalu segera menghubungi Jenny. Namun sayangnya beberapa kali dia menghubungi wanita itu. Wanita itu sama sekali tidak mengangkat panggilannya. Bagaimana ini? Tuhan, dia tidak mengangkat teleponnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Setelah mencoba kembali menghubungi Jenny, namun tetap wanita itu tidak mengangkatnya. Akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi kediaman wanita itu. Ella berjalan cepat dan meraih kunci mobilnya. Ia berharap bisa bertemu dengan Jenny di rumahnya sebelum dia bertemu dengan Steffi. Sepanjang jalan dia terus mencoba menghubungi Jenny. Namun sialnya kali ini nomornya justru sudah tidak aktif lagi. Ia meremas kuat setir mobilnya, perutnya saat ini kembali sakit. Tapi dia juga tidak ingin jika sesuatu terjadi kepada Jenny. Bagaimanapun wanita itu pernah menjadi sahabatnya, dan dia sudah memutuskan untuk menebus kesalahannya kali ini. Di sisi lain, Jenny baru saja tiba namun netranya tidak menemukan keberadaan putrinya. Padahal jika dilihat dari jam ini bahkan sudah lewat jam pulang sekolahnya. Ia segera menghubungi Steffi.
untuk menanyakan keberadaan putri mereka. Halo? Maaf Jen, aku tidak bisa mengantar Clara sekarang. Apa kau bisa menjemputnya? Kau di mana? Aku sedang bertemu dengan temanku di Hotel X. Aku harap kau bisa menjemputnya sekarang, karena anak itu sudah mulai membuatku pusing. Aku kesana sekarang. Ia kesal bagaimana bisa wanita itu membawa anak kecil seusia Clara ke hotel yang letaknya berada di pinggiran kota hanya untuk bertemu dengan temannya, dan bagaimana jika teman yang dimaksud oleh Steffi itu adalah laki-laki yang sudah menggoda anaknya. Ia terus melajukan mobilnya dengan fokus dan menghiraukan ponselnya yang sedari tadi terus berdering. Saat di pertengahan jalan, ia mengingat suaminya. Ia kemudian menepikan mobilnya lalu menghubungi suaminya. Ia mengkerut saat melihat beberapa panggilan masuk dari Ella. Ia memilih mengabaikannya. Ia lalu menghubungi Arthur untuk kembali karena menurutnya hal ini lebih penting. Namun sayangnya saat akan menghubungi suaminya, ponselnya justru mati karena kehabisan daya. Astaga, malah mati lagi. Beberapa saat kemudian Jenny akhirnya sampai di hotel. Dia kemudian segera masuk dan menuju meja resepsionis untuk menanyakan keberadaan kamar atas nama Steffi. Maaf, permisi. Saya ingin bertanya, kamar atas nama Nona Steffi ada di lantai berapa ya? Apa Anda Nona Jenny? Ya, itu aku. Kebetulan sekali, Nona sudah datang. Ada pesan dari Nona Steffi untuk Anda sebelum beliau keluar tadi. Pesan? Untukku? Iya Nona. Beliau berpesan agar Nona menunggunya di kamar 2305 yang berada di lantai 11. Aku akan menunggunya di sana saja. Tapi Nona Steffi berpesan jika putrinya sedang berada sendirian di kamar dan meminta Anda menunggunya di sana sekaligus untuk menemani putrinya. Baiklah, aku akan ke atas. Tapi sebelumnya bisakah aku minta tolong kepadamu? Ella turun dari mobil begitu dia sampai di depan rumah Jenny. Ia kemudian menghampiri salah satu pengawal yang sedang bertugas saat ini. Paman, aku ingin bertemu dengan Nona Jenny. Apa dia ada di dalam? Maaf Nona, tapi Nyonya baru saja pergi. Ada apa Nona? Apa ada hal penting yang ingin Anda sampaikan? Bagaimana dengan Tuan Arthur? Itu dia Tuan Arthur. Tunjuk pengawal tersebut ke arah Arthur yang baru turun dari mobilnya. Ada apa ini? Dan kenapa kau ada di sini? Tuan Arthur, apa yang membuatmu datang kemari? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Tapi sekarang tolong dengarkan aku baik-baik. Sekarang mungkin Jenny dalam bahaya. Rio dan Steffi berusaha menjebaknya. Aku tidak tahu rencana mereka berdua, tapi aku yakin saat ini Jenny sedang berada dalam jebakan mereka. Apa kau sedang bergurau? Tidak. Untuk kali ini tolong percaya kepadaku. Jenny dalam... Ella memekik menahan sakit yang semakin dirasakan. Mungkin Jenny sedang berada di Hotel X sekarang. Tolong selamatkan dia. Mereka berdua menjebak Jen. Ella berpegang kepada pengawal tersebut yang berdiri di dekatnya. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menahan sakitnya. Sementara Arthur masih bingung, entah harus percaya apa tidak dengan ucapan Ella. Tolong percaya kepadaku. Dia dalam bahaya sekarang. Tolong. Ucapannya semakin melemah dan beberapa saat kemudian tubuhnya meluruh ke bawah. Ella, bawa dia ke rumah sakit dan pastikan dia mendapat pelayanan terbaik. Baik Tuan. Ella tersenyum tulus. Ia tahu jika Arthur orang baik dan Jenny sangat beruntung mendapatkannya. Bahkan saat genting seperti sekarang, ia masih memikirkan untuk menolong nyawanya yang notabene adalah berbuat jahat kepada istrinya. Setidaknya dia ikut berbahagia karena sahabatnya bisa bertemu dengan seseorang yang begitu tulus dan baik seperti Arthur. Bahkan sangat jauh lebih dari Rio. Iya, Tuhan memang maha adil. Arthur segera menuju hotel yang dimaksud oleh Ella setelah memastikan wanita itu dibawa ke rumah sakit. Tak lupa dia menghubungi Max dan memintanya untuk menyusul ke hotel yang akan dia datangi. Setelah ia menghubungi Max, ia kemudian menghubungi Jack. Cari keberadaan Steffi sekarang dan bawa wanita itu hidup-hidup ke tempat biasa. Arthur langsung melempar ponselnya ke arah kursi penumpang dengan emosi. Pikirannya benar-benar tertuju kepada istrinya saat ini. Aku berjanji akan menghabisi kalian berdua dengan tanganku sendiri jika terjadi sesuatu kepada istriku. Beberapa saat kemudian Arthur tiba di hotel yang dimaksud oleh Ella. Ponselnya berdering sesaat dia turun dari mobilnya. Tanpa melihat siapa yang menelpon, ia segera mengangkatnya. Apa saya berbicara dengan Tuan Arthur? Iya, saya sendiri.
Saya dari Hotel X. Nona Jenny menyuruh saya untuk menghubungi Anda. Jenny? Iya tuan. Beliau berpesan untuk segera menghubungi Anda. Baiklah, saya sudah sampai di hotel dan saya akan segera ke sana. Tolong jangan kemana-mana. Apa kau yang menghubungiku barusan? Tanyanya kepada resepsionis tersebut. Benar tuan, saya yang menghubungi Anda atas permintaan Nona Jenny. Apa yang terjadi padanya? Resepsionis itu mulai menceritakan semuanya kepada Arthur. Oke, kita flashback. Baiklah, aku akan ke atas, tapi sebelumnya bisakah aku minta tolong kepadamu? Apa yang bisa saya bantu, Nona? Tolong hubungi suamiku jika aku tidak turun dalam setengah jam. Dan tolong katakan kepadanya lantai berapa aku berada. Ini kartu namanya. Aku yakin kau pasti mengenalnya. Resepsionis tersebut mengambil kartu nama yang diberikan oleh Jenny kepadanya. Dan betapa kagetnya dia setelah melihat nama siapa yang tertera dalam kartu nama tersebut. Maafkan saya, Nona. Saya tidak mengenali Anda. Sudah, tidak apa-apa. Sekarang aku akan ke atas dan ingat hubungi suamiku jika aku tidak segera turun. Baik, Nona. Saya akan menghubungi Tuan Arthur sesuai permintaan Anda. Jenny kemudian meninggalkan orang itu dan segera menuju lift untuk naik ke lantai 11. Pintar juga Jenny ini ya. Flashback off. Tuan, sebaiknya Anda membawa pihak keamanan hotel untuk menemani Anda ke atas. Arthur mengangguk, ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh resepsionis tersebut. Dan segera dia menghubungi pihak keamanan. Namun beruntungnya di saat bersamaan Max dan beberapa anggota dari kepolisiannya datang. Arthur? Kak? Apa yang terjadi? Ia mulai menceritakan kepada Max sesuai apa yang dikatakan oleh Ella dan resepsionis tersebut. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo, kita ke atas. Jangan sampai terjadi sesuatu kepada Jenny. Baik. Diikuti beserta beberapa bawahan Max dan dibantu oleh beberapa pihak keamanan hotel. Mereka semua segera menuju lantai 11. Begitu pintu lift terbuka, Arthur segera berlari mencari kamar yang dimaksud oleh petugas tadi. Tak lama kemudian, Arthur menemukan kamar tersebut. Ia menggedor pintu beberapa kali namun tidak ada yang membukanya. Beruntung Max datang dengan bawahannya. Jadi mereka segera mendobrak pintu tersebut dibantu oleh pihak keamanan hotel yang ikut bersama mereka dan brak. Secara bersamaan, Rio baru keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan sebuah handuk yang ia lilitkan di pinggangnya. Laki-laki itu pun nampak santai dengan kedatangan Arthur dan yang lainnya. Ia bahkan menyeringai ke arah Arthur, seolah berkata jika dialah yang menjadi pemenang atas Jenny. Arthur lalu melihat ke arah ranjang di mana istrinya terlelap dengan kondisi terbalut selimut dan... Kau terlambat, Tuan Arthur. Arthur membalut tubuh Jenny dengan selimut lalu membawanya pergi meninggalkan Rio yang babak belur setelah diajar habis-habisan olehnya. Beruntung Max sempat melerainya. Jika saja tidak ada Max, maka sudah bisa dipastikan laki-laki itu akan habis di tangan Arthur saat itu juga. Kau pikir kau sudah hebat dengan menikahinya? Kau kalah, Arthur. Jenny sekarang sudah menjadi milikku. Rio terkekeh di sela rasa sakit yang luar biasa yang diterima dari Arthur. Pria itu benar-benar berniat akan membunuhnya jika saja Max tidak ada di sana. Arthur mengepalkan tangannya. Ia kemudian pergi tanpa menoleh lagi dan membiarkan Max untuk mengurus Rio. Arthur membaringkan istrinya di atas ranjang mereka. Ia lalu menatap wajah istrinya dengan sendu. Andai dia bisa lebih cepat, mungkin Jenny tidak akan terjebak seperti ini. Tak lama kemudian seorang pelayan datang dan mengatakan jika dokter sudah datang. Ia pun menyuruh pelayan tersebut untuk memberistilahkan sang dokter untuk masuk. Selama dokter memeriksanya, Arthur tak pernah melepas tangannya dari genggaman istrinya. Bagaimana keadaannya, Kak? Jenny tidak apa-apa, Arthur. Dia hanya berada dalam pengaruh obat bius. Kalau melihat dari kondisinya, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Tapi untuk memastikannya ada baiknya kau membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih, Kak. Tapi aku rasa itu tidak perlu. Aku justru takut jika dia akan salah paham kalau aku membawanya ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya. Baiklah kalau begitu, aku pamit dulu. Dan segera hubungi aku jika dalam beberapa jam ke depan dia belum sadar. Baik, Kak. Jenny melenguh, ia lalu mengerjapkan matanya. Ia memegang kepalanya yang terasa berat. Kamu sudah bangun, sayang? Baby, apa yang terjadi padaku, Arthur? Apakah laki-laki itu melakukannya kepadaku? Tidak, sayang. Tidak ada yang terjadi. Kamu baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, sayang. Aku bukan istri yang baik. Aku kotor. Aku tidak bisa menjaga kehormatanku sendiri. Hei, baby, tenanglah, sayang. Kamu akan selalu menjadi istri yang baik. Kamu tidak usah khawatir, sayang. Semua baik-baik saja.
Lepaskan Arthur. Aku kotor, aku sudah ternoda. Aku wanita kotor, lepaskan aku. Shh, tidak sayang, tolong jangan seperti ini. Ini salahku karena tidak bisa menjagamu dengan baik sayang. Andai aku datang lebih cepat, tolong maafkan aku. Sudah, tenanglah. Semua akan baik-baik saja sekarang. Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu sayang. Arthur, mana Clara? Dia baik-baik saja. Jack sudah menemukannya. Dan sekarang dia sudah istirahat. Kamu juga harus istirahat sekarang. Aku akan melihat Clara dulu. Baby, hehe, sayang, udah istirahatlah. Dan tidak usah memikirkan apapun. Semuanya akan baik-baik saja kok. Setelah memastikan istrinya tidur, Arthur kemudian beralih menemui putrinya lalu menuju ke ruang kerjanya di mana Jack sedang menunggunya di sana. Jadi katakan di mana kau menemukan wanita itu? Aku menemukannya di sebuah kafe bersama dengan seorang laki-laki dan terus mengabaikan Clara yang sedang menangis karena ingin pulang. Tapi Steffi justru sibuk dengan laki-laki itu. Jadi di mana dia sekarang? Orang kita membawanya ke tempat biasa bersama dengan laki-laki itu. Arthur beranjak tanpa kata. Ia meninggalkan ruang kerjanya diikuti oleh Jack di belakangnya. Arthur, kamu kemana? Kak, kebetulan kalian ada di sini. Ada yang ingin aku selesaikan dengan Jack. Jadi aku minta tolong kepada kalian berdua. Tolong jaga istriku. Aku akan segera kembali begitu urusanku selesai. Tapi kau ingin kemana? Aku ada urusan penting kak. Dan aku janji akan segera kembali, oke? Aku pergi dulu. Ayo Jack. Selang beberapa saat Arthur dan Jack sampai di tempat di mana Steffi dan laki-laki bersamanya itu ditahan oleh orang-orang Jack. Tenangkan dirimu Arthur. Jangan sampai kau menyesal dengan apa yang kau lakukan. Jangan sampai melampaui batasanmu Jack. Maafkan saya tuan. Arthur lalu melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan tua yang terletak jauh ke dalam hutan yang merupakan area pribadi milik keluarga Abraham. Tanpa bicara Jack senantiasa mengikutinya dari belakang. Dua orang pria bertubuh kekar yang sedang bertugas segera membukakan pintu untuk mereka. Silakan tuan. Terlihat Steffi dan seorang laki-laki kini tengah duduk di sebuah kursi dengan kondisi tangan dan kedua kakinya masing-masing terikat. Arthur, kau tahu apa kesalahanmu? Kau tahu, dari dulu aku tidak pernah menyentuh ataupun menyakitimu. Arthur, maafkan aku Arthur. Jadi apa yang kau dapatkan setelah melakukan ini? Hah? Maafkan aku Arthur. Tolong maafkan aku. Aku tidak tahu jika Rio melakukan hal gila seperti itu. Dia hanya menyuruhku untuk membawa Jenny untuk datang ke hotel. Dan selebihnya aku benar-benar tidak tahu. Jadi aku mohon maafkan aku Arthur. Tolong maafkan aku. Aku butuh uang. Semua yang kau berikan kepadaku telah habis dibawa kabur oleh mantan kekasihku. Dan Rio datang menawarkan kerjasama dengan iming-iming bayaran yang tinggi. Aku mohon Arthur. Uang? Hanya karena kau butuh uang kau melakukan hal seperti ini. Kau bahkan dengan tega melihat anakmu sendiri digoda oleh laki-laki sialan itu. Arthur berjalan ke arah di mana laki-laki yang bersama dengan Steffi itu diikat dan bek. Ia mengajar laki-laki itu dengan brutal. Seakan dia melampiaskan emosinya kepada laki-laki yang sudah tidak berdaya itu. Sebelumnya beberapa anak buah Jack memang sudah menghajar laki-laki itu karena saat akan dibawa ke tempat penyekapan, laki-laki itu sempat memberontak. Dan alhasil dia pun terpaksa harus menerima pukulan dari beberapa orang suruhan Jack. Dan kau tahu siapa anak kecil yang berani kau goda? Dia adalah putriku, cucu kesayanganku lagi besar Abraham. Dan kau tahu akibat apa yang kau terima karena dengan berani kau menggoda bahkan menyentuh putri kesayanganku dengan tangan kotormu itu. Hah? Kau tahu ha? Arthur berdiri kemudian mengambil sebuah pisau dari saku salah satu anak buahnya, lalu kembali menghampiri laki-laki bernama Daniel itu dan apa tangan ini yang berani menyentuh putriku? Katakan. Ampuni aku, tolong. Maafkan aku, tolong. Laki-laki bernama Daniel itu memelas dengan suara yang sudah parau akibat menahan sakit dan luka tusukan yang diberikan Arthur kepadanya. Hentikan Arthur, aku mohon jangan sakiti dia. Aku yang salah. Tolong maafkan aku. Arthur tertegun melihat Steph yang menangisi laki-laki bernama Daniel itu.
Ini pertama kalinya dia melihat mantan istrinya menangisi seseorang setelah beberapa tahun silam sejak dirinya ditinggalkan oleh mantan kekasihnya yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Tidak bisa dipungkiri bagaimana juga Arthur tidak bisa marah kepada Steffi, karena bagaimanapun wanita itu pernah menjadi sahabat baiknya dulu. Dia juga merupakan ibu dari putrinya. Apa bedanya dia dengan Rio jika dia juga melakukan hal keji kepada mereka berdua? Tidak, Arthur bukan orang yang berdarah dingin. Dia masih memiliki sedikit hati nurani. Seret mereka ke penjara dan pastikan mereka tidak akan bebas untuk waktu yang lama. Tidak Arthur, aku mohon jangan bawa aku ke penjara. Aku menyesal, tolong maafkan aku. Menyesal kau bilang? Setelah apa yang kau lakukan, sekarang kau baru menyesal? Tolong Arthur, aku janji akan benar-benar memperbaiki kesalahanku. Aku mohon. Setidaknya pikirkan Clara, bagaimanapun aku ibu kandungnya. Bagaimana jika dia tahu kalau ibu kandungnya di penjara? Tolong pikirkan Arthur, aku mohon. Seharusnya kau pikirkan itu sebelum membuat kekacauan, Steffi. Sudah untung aku tidak menyuruh anak buahku untuk menggilirmu sampai kau benar-benar tidak berdaya. Steffi tercekat. Sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan memohon pun sekarang sudah percuma. Bawa dan serahkan dia ke kantor polisi. Pastikan laki-laki itu ikut bersamanya. Jalankan hukumanmu dengan tenang, dan gunakan waktu itu untuk memperbaiki dirimu dari semua kesalahan yang pernah kau lakukan. Aku janji begitu kalian bebas, aku akan membantu kalian untuk menjalani kehidupan yang baru. Arthur mendekat lalu membantu Steffi untuk berdiri di kursinya. Maafkan aku. Aku melakukan ini agar kau bisa memperbaiki dirimu. Aku percaya kau adalah orang yang baik. Bagaimanapun kau adalah ibu kandung Clara, dan aku berterima kasih karena telah memberiku seorang putri yang sangat cantik dan baik hati. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Aku akan mengunjungimu nanti bersama dengan Clara dan juga Jenny. Terima kasih. Dan maafkan aku. Maafkan semua kesalahanku selama ini. Sudah. Aku sudah memaafkanmu. Apa kau mencintainya? Tanya Arthur kepada mantan istrinya seraya menuju ke arah Daniel, dan wanita itu kembali mengangguk. Arthur tersenyum. Gunakan waktumu sebaik mungkin, dan aku janji akan menikahkan kalian berdua begitu kalian berdua bebas nanti. Jack akan mengurusmu dan juga kekasihmu. Jaga dirimu baik-baik, dan ingatlah selalu pesanku. Steffi tersenyum tulus. Setidaknya Arthur tidak menghabisi nyawanya. Ia beruntung karena dirinya hanya di penjara. Meskipun tangan kekasihnya menjadi sasaran emosi mantan suaminya, tapi setidaknya mantan suaminya itu masih berbaik hati kepadanya. Jack menghela nafas, bersyukur Arthur bisa cepat meredakan amarahnya meski Daniel menjadi sasarannya. Jenny mencoba mengingat apa yang sudah terjadi padanya setelah meminum minuman yang diberikan Rio kepadanya. Ia tiba-tiba merasa pusing, lalu Jenny meremas rambutnya dengan frustasi. Kenapa dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi saat itu? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya, Tuhan? Tolong, aku ingin tahu apa yang terjadi. Oke, kita flashback on. Jenny menekan bel begitu dia sampai di depan kamar yang dimaksud oleh resepsionis tadi. Tidak ada jawaban, dia hanya mendapati pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Tanpa pikir panjang, dia segera masuk. Ara, sayang, ayo pulang. Dan brak, Jenny tersentak kaget saat mendengar suara pintu yang tiba-tiba tertutup. Ia kemudian berjalan ke arah pintu utama, dan keningnya menggerut manakala mendapati Rio berdiri tak jauh dari pintu. Astaga, bagaimana bisa Jenny lupa dan tidak berpikir sejauh ini Rio menjebaknya melalui Steffi. Tanpa pikir panjang, dia berjalan ke arah pintu dan berusaha untuk membukanya. Namun sayang, tubuhnya ditahan oleh Rio. Laki-laki itu menarik paksa Jenny hingga tubuhnya terhuyung ke belakang. Apa yang kau lakukan? Biarkan aku keluar. Tentu saja aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali. Sungguh, semenjak berpisah, penampilan Jenny sungguh berubah total.
Dia sangat terlihat cantik dan juga makin modis. Jauh berbeda saat mereka masih bersama. Penampilan Jenny saat itu masih sangat sederhana, karena Rio tidak menyukai jika Jenny tampil dengan gaya lebih modis dari Ella. Dengan alasan tidak ingin dilirik orang lain, maka Jenny pun dengan senang hati menuruti keinginannya dan hanya berdandan untuk Rio semata. Ia merindukan Jenny, ia merindukan menjamah tubuh seksi milik mantan istrinya itu. Sialan kau. Jangan macam-macam Rio, atau kau akan menyesal. Aku akan berteriak. Apa kau lupa sayang? Ini bukan kamar biasa. Bahkan jika kau berteriak sampai suaramu habis pun, tidak akan ada yang mendengarmu. Aku mohon Rio, jangan lakukan ini. Mengapa kamu berpikir aku akan melakukan hal yang buruk kepadamu sayang? Aku tulus merindukanmu Jen. Aku sangat merindukanmu. Maaf membuatmu takut. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Duduklah. Maaf telah menjebakmu. Tapi percayalah, aku tidak akan melakukan hal buruk kepadamu. Aku hanya ingin mempunyai waktu yang cukup untuk berbicara denganmu. Dan aku janji ini yang terakhir kalinya aku mengganggumu. Cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Aku tidak ingin waktuku terbuang sia-sia. Apa kamu benar-benar mencintai Arthur? Aku mencintainya, bahkan lebih dari yang kau bayangkan. Apa itu artinya sekarang aku harus menyerah? Jenny diam mendengar pertanyaan Rio yang dinilai bodoh. Bukankah hal itu memang harus dia lakukan sejak mereka berpisah? Lantas apa maksudnya dia berkata seperti itu sekarang? Rio meraih kaleng minuman lalu membukanya dan meneguknya dengan kerasa. Kalau begitu maafkan aku untuk semua kesalahanku. Kamu bahkan tidak percaya kepadaku sekarang. Jenny yang dasarnya memang orang tidak enakan, memilih untuk membuka minuman tersebut lalu kemudian meminumnya. Rio menyeringai begitu melihat Jenny meminumnya walaupun hanya sedikit. Apa sudah selesai? Aku harap setelah ini kita tidak akan pernah bertemu dan jangan pernah mengganggu kehidupanku lagi. Jenny bangkit dari duduknya, namun saat akan melangkah tiba-tiba kepalanya merasa pusing. Tubuhnya melemas, penglihatannya berputar. Ia melihat ke arah Rio yang sudah menyeringai. Harusnya dia tidak mempercayai laki-laki itu. Sialan kau. Lirihnya. Aku sudah bilang kan, aku akan melakukan apapun untuk membuatmu kembali kepada aku sayang. Aku akan melakukannya dengan lembut sayang. Aku janji tidak akan menyakitimu dan aku pastikan kali ini kamu akan kembali mengandung calon bayiku. Bayi kita sayang. Jenny mencoba menepis tangan Rio, namun tubuhnya begitu lemas membuatnya tidak memiliki tenaga. Bahkan hanya sekedar menggerakkan tangannya. Rio mengangkat tubuh Jenny yang sudah setengah sadar lalu membaringkannya di atas ranjang. Aku bersumpah Mario Benjamin, demi anakku yang sudah tenang di atas sana, aku akan membencimu seumur hidupku jika kau berani menyentuhku, bahkan walau hanya ujung kukumu saja. Jenny mencoba memberontak dengan sisa tenaga yang dia miliki. Meski tidak seberapa, dia tetap mencoba bertahan meski dia tahu itu hanya sia-sia. Rio tidak tinggal diam. Tangannya mencoba meraih kancing baju Jenny dan berniat untuk membukanya, namun ditahan oleh Jenny dengan susah payah. Mohon jangan lakukan. Aku bersumpah demi Tuhan, aku menyesal pernah mencintaimu. Mata Jenny mulai terpejam karena sudah tidak bisa menahan kantuk akibat obat tidur yang diberikan oleh Rio kepadanya. Oke, kita flashback off. Baby, maaf mengagetkanmu sayang. Jenny sendiri tertegun dengan tingkahnya barusan. Ia kemudian tiba-tiba meneteskan air matanya sembari terus menatap kedua tangannya. Baby, hey, it's okay sayang. Aku tidak apa-apa sayang. Tolong jangan menangis lagi. Tunggu di sini ya. Aku akan siapkan air untukmu mandi. Setelah itu kita sarapan ya. Jenny hanya mengangguk. Baby, ayo, airnya sudah siap.
Karena tidak ada respon dari istrinya, dia kemudian mendekat. "Sayang, ayo mandi, airnya sudah siap." "Aku bisa sendiri." Jenny bangun saat Arthur akan membantunya. Ia kembali menepis tangan suaminya. Arthur hanya menghela nafas lalu kemudian mengangguk sedangkan Jenny masuk ke kamar mandi. Setengah jam berlalu dan Jenny masih di kamar mandi dan dia belum juga keluar. Arthur yang khawatir mulai mengetuk pintu. "Baby, apakah sudah selesai?" "Beb." Ia langsung mendobrak pintu dengan kasar dan melihat Jenny masih berada di dalam bathtub sembari menggosok tubuhnya dengan kasar. Bahkan saking kasarnya, kedua tangannya sudah mulai memerah dengan bagian lehernya sudah mulai lecet. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Arthur merebut shower puff yang digunakan Jenny untuk menggosok badannya. "Aku kotor, aku tidak pantas untukmu. Aku sudah jadi wanita hina. Sayang, aku mohon jangan seperti ini. Tidak, lepaskan aku. Aku harus membersihkan tubuhku. Aku harus menghilangkan bekas laki-laki sialan itu. Lepaskan aku, Arthur, lepaskan." "Sayang, tenanglah. Aku mohon semuanya baik-baik saja, sayang, dan tidak ada yang terjadi kepadamu." "Tidak, Arthur. Aku kotor. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku hancur." "Kamu tidak perlu melakukan apapun, sayang." Arthur memeluk erat tubuh istrinya. Tangannya yang satunya membelai rambut Jenny. Ia bahkan sudah tidak peduli dengan pakaiannya yang sudah basah. "Ada. Ceraikan aku, Arthur. Aku sudah tidak pantas untukmu." Hei, apa maksudmu, Jenny? Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Kamu tahu ini yang diinginkan si brengsek itu. Kita bertengkar lalu bercerai. Ini yang dia mau dari hubungan kita. Aku mencintaimu, Jenny. Bahkan lebih dari yang kamu bayangkan. Kamu wanita yang sangat pantas mendampingiku sampai ke akhir hayatku nanti. Aku tidak peduli bagaimana dirimu, bagaimanapun keadaanmu. Aku tidak peduli tanggapan orang-orang setelah ini. Aku tidak peduli dengan tidak akan pernah peduli. Karena aku yang akan menjalaninya, bukan mereka. Dan tugasmu sebagai istriku cukup tetap berada di sampingku, menemaniku apapun yang terjadi, dan jangan pernah meninggalkanku. Maka dengan begitu akan kupastikan kuabdikan sisa hidupku untuk melayanimu. Apa kamu mengerti sekarang? Jenny mengangguk, air matanya terus menetes. Aku janji hanya akan ada kebahagiaan mulai hari ini dan seterusnya. Maafkan aku. Kamu tidak salah, sayang. Ini hanya masalah keadaan. Aku sangat mencintaimu, jadi jangan berpikir yang tidak-tidak lagi. Dan tolong jangan pernah meragukan cintaku. Aku juga mencintaimu, Arthur. Sangat mencintaimu. Beberapa hari kemudian, aku tidak tahu kamu siap atau tidak, tapi aku punya beberapa kabar untukmu. Beberapa kabar? Apa itu? Rio sudah mendekam di penjara dengan kesaksian dari pihak hotel dan juga Steffi. Dia bisa mendekam untuk waktu yang lama, tapi sepertinya orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Kenapa? Dia berniat untuk menyewa pengacara handal dan tetap memberikan keterangan kalau kalian melakukannya atas dasar suka sama suka. Aku tahu, sayang. Aku percaya padamu. Jenny menggeleng dengan cepat. Dan kamu tahu siapa yang memberitahuku tentang keberadaanmu? Siapa? Ella. Aku tahu keberadaanmu dari dia. Menurut penjaga, dia datang mencarimu karena ada hal penting yang ingin dia katakan secara langsung. Tapi saat itu kamu baru saja keluar, dan beruntung aku datang saat itu juga. Tapi kenapa, sayang? Apa yang terjadi? Keadaannya cukup memprihatinkan. Kelihatannya dia tengah sakit. Terlihat dari wajahnya yang begitu pucat. Dan waktu itu dia hampir terjatuh lantaran tubuhnya yang begitu lemas. Jadi aku menyuruh penjaga untuk membawanya ke rumah sakit. Dan kamu tahu, ternyata dia mengidap penyakit yang sangat serius. Di sisi lain, Ella menatap keluar jendela kamar rumah sakit tempatnya dirawat. Tanpa keluarga, tanpa suami,
tanpa mertua dan tanpa sahabat. Dirinya benar-benar sendiri sekarang. Surat cerainya sudah dikirim oleh pengacara. Dia bahkan tidak perlu repot-repot untuk menghadiri sidang putusan nanti. Ella tersenyum pedih mengingat sisa hidupnya yang tidak lama lagi dan brak. Ella menoleh melihat ke arah pintu yang terbuka dengan kasar. Dan ternyata pelakunya adalah ibu mertuanya. Apa ini? Ia menatap datang mertuanya yang datang membawa surat gugatan cerai yang ia ajukan untuk Rio. Entah bagaimana caranya sehingga gugatan itu sampai ke tangan mertuanya. Kau menggugat suamimu saat dia sedang menghadapi tuntutan hukum atas tindakan pelecehan yang belum tentu ia lakukan pada Jenny. Ibu Rio menutup wajahnya dengan frustasi. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa menantu kesayangannya tega menggugat anak sematawayangnya saat putranya itu tengah menghadapi sebuah masalah yang cukup besar. Bagaimana tidak, bukan cuma hukuman penjara yang akan diterima oleh putranya. Keluarga Abraham bahkan sudah mulai mengakuisisi sebagian besar aset milik keluarga Benjamin. Dan yang parahnya, mereka bahkan hanya menyisakan sebuah gedung utama yang dijadikan sebagai kantor pusat milik keluarganya, sebuah rumah dan apartemen serta beberapa mobil yang masih atas nama putranya. Keluarga Abraham masih berbaik hati menyisakan sebagian kecil untuk keluarganya. Itu dikarenakan mengingat Ella yang masih berstatus menantu keluarga mereka. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih Arthur kepada Ella yang telah membantunya memberitahu keberadaan Jenny saat itu. Ada apa dengan kalian sebenarnya? Dan kamu sakit apa? Kenapa sampai harus dirawat di rumah sakit? Ibu tahu dari mana kalau aku di sini? Pelayan yang memberitahu. Sebenarnya aku tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar membuat Ella mengurutkan keningnya. Mertuanya bergerak membuka pintu dan terkejut melihat siapa yang datang. Jenny. Iya, orang yang datang adalah Jenny dan tentu bersama dengan suaminya. Nyonya Benjamin tahu siapa pria yang bersama dengan mantan menantunya itu. Mengingat tuntutan yang diajukan kepada anaknya membuatnya mendengus kesal. Mau apa kau kemari? Apa belum puas kamu menuduh anakku dengan tuduhanmu yang tidak masuk akal itu? Kami tidak akan menuduh tanpa bukti. Dan seharusnya Anda bersyukur karena aku masih memiliki sedikit rasa kasihan. Karena jika tidak, aku pastikan Anda dan putra kesayangan Anda akan menjadi gelandangan. Tatapan Arthur membuat nyali mertua Ella menciut. Dan aku pastikan anakmu akan membusuk di dalam penjara selama yang aku mau. Ucapan Arthur benar-benar membuat ibu mertua Ella itu tidak berkutik. Dasar wanita angkuh. Bukannya meminta maaf atas kesalahan putranya, dia malah berbalik menyalahkan kita. Aneh. Gerutu Arthur setelah kepergian mertua Ella. Setelah kepergian mantan mertuanya, Jenny mendekat ke arah Ella yang menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Jen. Air mata Jenny menetes melihat wajah Ella yang sudah sangat pucat dengan tubuh yang semakin kurus. Hanya perutnya saja yang masih membuncit dikarenakan dia sedang mengandung. Jangan kasihan kepada aku. Jangan. Ella menangis. Jenny langsung memeluk sahabatnya itu. Tolong maafkan semua kesalahan yang pernah aku lakukan kepadamu. Maafkan aku sudah mendapatkan balasannya. Shh. Kenapa jadi seperti ini? Bukankah kau harusnya hidup bahagia, lalu kenapa seperti ini? Seperti yang sering aku katakan, sesuatu yang didapat dengan cara tidak baik akan berakhir dengan tidak baik pula. Melihat Ella dan istrinya yang tengah menangis, Arthur menghela nafas sembari mendekat ke arah kedua wanita itu. Aku akan menunggumu di luar. Jenny lalu mengangguk. Ella tersenyum melihat interaksi keduanya. Kamu beruntung. Tapi dia jauh lebih beruntung bisa mendapatkan wanita sebaik dan berhati malaikat seperti dirimu. Jenny hanya tersenyum mendengar ucapan Ella. Kapan operasinya? Besok. Baiklah. Aku akan menemanimu sampai operasinya selesai. Kamu masih mau datang padahal aku sudah sangat jahat kepadamu. Aku juga pernah berniat jahat karena ingin membalas dendam kepadamu. Tapi aku sadar, jika aku melakukannya, hidupku tidak akan setenang sekarang. Jadi mari lupakan semuanya. Dan sekarang fokuslah dengan kesehatanmu.
Aku tidak ingin kau berpikir macam-macam. Kesehatanmu jauh lebih penting sekarang. Ella menghamburkan diri ke dalam pelukan Jenny. Ia bersyukur pernah mengenal orang sebaik wanita itu. Meski dia pernah jahat kepadanya, tapi wanita itu justru yang menemaninya di saat-saat dirinya butuh dukungan untuk tetap bisa semangat menjalani sisa hidupnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.